Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Nama saya Rafindo Yosia Onibala. Dan sekarang saya akan menjelaskan hasil yang telah saya buat, yakni program dari DevC++ untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah komputasi numerik, yakni menentukan Newton-Raphson method. Ya, di sini saya telah membuat program atau stretch file untuk menentukan nilai tersebut atau nilai Euler konstan dan ya dari Newton-Raphson. Di sini saya telah membuat sebuah fungsi-fungsi, fungsi include dan juga float. Lalu setelah kita membuat fungsi include dan float ini, kita lanjut saja di main dalam kurung enter. Setelah itu buka kurawal, enter lagi. Kita masukkan integer n sama dengan 0. N sama dengan 0. Titik koma. Jangan lupa titik koma ya. Karena titik koma di sini sangat berpengaruh. Tanpa titik koma, program sudah dipastikan error atau rusak. Enter lagi, kita masukkan float x 100. Titik koma lagi, enter. Setelah itu kita masukkan float e sama dengan float e sama dengan 0,0005, titik koma lagi, spasi, printf, dalam kurung nama program yang akan kita susun saat ini, yakni program Newton-Raphson. Kita tuliskan Newton-Raphson. Nah, sejauh ini berjalan dengan lancar. Terus nah, sekarang kita akan tes apakah program ini tidak ada error atau ada error. Kita tes, compile, lalu kita run. Nah, di sini yang telah saya tulis tadi kan, Newton-Raphson. Nah, berarti program yang kita buat tidak ada error sama sekali sejauh ini. Karena di sini dituliskan errors 0, warnings 0, atau error tidak ada dan pelanggaran juga tidak ada. Lalu kita lanjut lagi. Ini cuma sebagai pembatas ya teman-teman. Salah. Ya, setelah itu titik koma lagi, spasi. Kita tuliskan lagi persamaan fungsi fx. Karena itu yang akan kita cari sebentar. Persamaan fungsi f dalam kurung x. Titik 2. Titik koma lagi. Kita print lagi. Fungsi yang akan kita cari yakni e pangkat dalam kurung min x kurang x. Dalam kurung min x kurang x. Lalu kita tuliskan lagi nilai yang akan kita cari. Karena itu fungsi sebentar akan dibuat lagi. Ini masukkan nilai x awal. Nilai x awal. Lalu kita titik 2. Ya, masih di sekitar fungsi ini kita tuliskan
scan dalam kurung persen kurung persen F koma dan X 0. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Kita coba run dulu. Nah, ternyata berhasil. Sudah ditulis semua di sini. Tunggu, ternyata yang salah tadi, sorry. Ini harusnya biar programnya terpisah ya. Nah, ini sudah benar. Kita coba run lagi. Nah, benar sudah seperti ini. Lalu, sejauh ini program yang kita buat berjalan dengan lancar. Setelah itu, kita buat pembatas lagi dengan ketik printf. Kita buat pembatas lagi ya. Nah, jika sudah seperti ini, spasi lagi. Satu spasi saja kalau ini. Nah, setelah selesai lalu lagi kita ketikkan lagi n xn fxn f aksen xn. Lalu lagi f xn per f aksen xn, f aksen xn. Lalu spasi lagi x dalam kurung n tambah 1 lalu kita buat pemisah lagi n. Kita coba run dulu programnya jika berhasil atau tidak. Nah, ternyata berhasil. Lalu kita ketikkan fungsi lagi do, enter, masukkan kurawal, x n tambah 1 sama dengan x n. Dikurangi, ini untuk rumusnya ya, dikurangi fungsi dalam kurung fungsi dalam kurung x n tutup kurung per fungsi turunan xn.
x n. Lalu kalau sudah seperti ini, fungsinya telah kita tuliskan. Kita enter lagi, tuliskan lagi fungsi print. Dalam kurung, kita tulis seperti yang di atas ini, menggunakan tanda seru biar supaya program yang kita akan susun tersusun dengan rapi ya. Jangan lupa dua titik 4F. 2.4F lagi. Persen 2.4F lagi. Lalu 2.4F lagi. Sampai 5 kali ya. Nah, setelah selesai, pakai fungsi n lagi. Lalu setelah itu koma n, koma xn, koma fungsi xn fungsi dalam kurung xn koma fungsi turunan xn lagi, koma fungsi xn dalam kurung xn koma bukan fungsi turunan fungsi xn per fungsi turunan xn. xn koma xn tambah 1.
koma X, bentar saya salah memasukkan program, xn, koma X, n tambah 1. Nah, seperti ini, kita titik koma lagi, lalu enter. Kita coba run dulu ya, apakah berhasil atau tidak. Ternyata ada yang error di sini. Di line ke-23, xn 1 x, n. Nah, errornya sudah tidak ada lagi. Lalu setelah itu, kita ketikkan fungsi while. While kurung, dalam kurung, kurung lagi, x, n dikurang 1. Nah, ternyata seperti itu. Kurang 1, lalu kurang x, dalam kurung lagi, n dikurangi 2. N dikurangi 2, lalu tutup kurung, lebih dari tutup kurung lagi ya. Lalu titik koma lagi. While n kurang dari 5, dalam kurung n kurang dari 5. N kurang dari 5. Kurung. Titik koma. Nah, setelah begini, kita ketikkan fungsi print lagi. Print pemisah ya, ini print untuk pemisah. Lalu kita ketikkan fungsi print dalam kurung jadi hasil yang memenuhi persamaan tersebut. X sama dengan
2.4f. Nah, seperti ini. Lalu koma x n. Titik 2. Kita ketikkan fungsi get float fungsi float x. Lalu return pow dalam kurung Euler constant. Koma min x kurang x. Titik koma jangan lupa, enter. Lalu float lagi fungsi turunan float x. X ya seperti ini. Lalu kita buka kurawal lagi untuk fungsi return. Nah, seperti ini. Return min dalam kurung pow Euler constant. Koma kurang x. Kurang 1. Nah, kira-kira seperti ini fungsi yang akan kita buat. Lalu kita coba jalankan apakah fungsi ini berhasil atau tidak. Semoga saja berhasil ya. Nah, di sini ada yang error di line ke-29. Jadi hasilnya memenuhi. Tunggu saya ketikkan lagi ya. F, x, n. Jangan lupa tutup kurung. Nah, ini mungkin sudah berhasil. Kita coba run lagi. Ternyata masih error ya di sana. Nah, di sini errornya berhasil terselesaikan. Dan errornya pindah lagi di fungsi ke line 32. Di sini ada yang error di line 32. Kita coba lagi ya. Nah, di sini di error di line 32. Cuma di sana ya errornya. Float x. Tetap error ya.
Coba ketikkan lagi float fungsi float x. Sini ada yang error ya, tapi nah di sini tepatnya di line ketiga 2 errornya di bagian float fungsi ya. Sepertinya ada yang salah yang saya ketikkan di sini ya. Nah, kita coba lagi. Bentar saya open dulu file lagi, mau lihat apakah benar atau tidak. Nah, errornya di sini harus kita selesaikan ya, biar programnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini mungkin sudah benar. Float fungsi float x. Nah, ini mungkin sudah benar. Nah, ternyata errornya tadi di sini ya. Errornya tadi di fungsi while, karena kita memasukkan 2 stretch.
Ya, lalu sekarang errornya telah berhasil diperbaiki. Kita coba run ya. Masukkan nilai X awal. Contohnya saya masukkan 0. Ya, maka hasil yang akan didapatkan ialah 0,5671. Ya, terus kita coba run lagi. Kita masukkan 1. Sebentar, ternyata ada sedikit error lagi di sini. Nah, ternyata sudah benar ya program yang kita buat. Ya, kira-kira tugas 1 seperti itu. Di sini kita bisa lihat tidak ada error, error 0, warnings atau peringatan juga 0. Nah, berarti di sini tugas yang kita buat sekarang bisa dikatakan program yang kita buat ini berhasil. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore. Saya lanjut di tugas 2.